Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bangun pagi, menikmati udara yang segar tentunya. Dan terlebih itu kita boleh datang dalam rumah Tuhan. Itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang boleh senantiasa kita nikmati dalam hidup kita. Mari bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu yang mengaliri tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Mari jamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan apa Tuhan kami membalas setiap cinta kasih-Mu, selain kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian itu selalu keluar dari hati kami, dari hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu Yesus. Mari ya Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami pagi hari ini untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan kita akan puji dan sembah Allah kita. Hanya Yesus, hanya Yesus.
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Yesus, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya, lebih dalam. Kami menyembah Engkau Yesus, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita naikkan pujian, katakan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Darahmu yang melayakkan setiap waktu, bersyukur hidupku. Tiada kata yang bisa lukiskan Kau Tuhan, Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
yang kami tahu bahwa ketika kami ada hari ini, kami rindu untuk kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Dalam setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, dalam penyembahan itu selalu keluar dari hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, tiada yang lain. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Oleh kuasa darah anak domba, kami boleh layak menikmati hadirat-Mu, persekutuan yang indah di dalam Engkau. Kami bersyukur karena Engkau mengangkat setiap kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami percaya dengan iman kami sudah dibenarkan di dalam Engkau. Kami bersyukur atas hidup kami, karena kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami dicintai oleh Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaannya kami bersyukur atas hidup kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk kami boleh menikmati setiap kasih-Mu, setiap anugerah-Mu. Bahkan suatu saat nanti kami percaya bahwa kami akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Untuk itu Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk kami selalu mengerjakan apapun yang sudah Tuhan, oh Tuhan, percayakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami selalu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami malam pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap bersuka cita meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan lesu dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Amin. Siap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman bahwa Dia Allah yang sanggup melindungi dan menyertai hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan selalu akan menolong kita. Firman-Mu Tuhan
karena Dia Tuhan yang sudah mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Siap menari buat Tuhan? Haleluya. Kita goyangkan badan kita hari ini ya supaya lebih semangat dan sehat tentunya. Kita memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai dan bersuka cita karena Dia Tuhan Allah yang luar biasa. Kau ubah ratapku jadi tari-tarian. Haleluya. Amin. Boleh gerakan badannya. Surga turun atas kita pagi hari ini. Haleluya. Saatnya kita akan berikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Bapak Susilo naikkan doa untuk persembahan. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus, memandang wajah-Mu bersuka
bersyukur karena kasih setia Tuhan kekal buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah habis. Selalu mengalir seperti sungai yang mengalir. Saat kami susah, saat kami senang, kami percaya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan di hadapan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah Allah dalam hidup kami. Dan kami pegang. Dan kami tidak akan pernah melepaskan pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saatnya kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan berkati hamba-Mu. Engkau akan berikan hikmat dan wahyu. Sehingga kami boleh menangkap akan setiap kehendak Tuhan. Dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu.
Engkau yang begitu baik, kami bersyukur karena Tuhan telah menghimpunkan kembali dalam ibadah. Kami sudah memuji-muji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Terimalah sebagai persembahan. Dan waktu selanjutnya kami siap membuka hati untuk menerima firman. Berfirmanlah dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman yang membuat hidup kami menjadi benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bagi yang tidak hadir, kami berdoa supaya mereka dalam naungan dan penyertaan Tuhan, sehingga minggu-minggu mendatang bisa berkumpul kembali untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Hari ini nanti ada perjamuan kudus. Ya. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan siap untuk menerima firman Tuhan. Untuk memberi pengertian mengenai perjamuan kudus, ya banyak ayat berbicara, tetapi ini ada sebagian saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara, yaitu Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-48 sampai 59. Minta tolong dibaca. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 59. Siapa yang tergerak? Pak Toga. Yohanes pasal 6 ayat yang 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Iya. Bahwa manusia hidup oleh karena makanan. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa, Tuhan bilang, kamu boleh makan buah-buahan ini sesukamu, tapi cuma satu jangan, buah pengetahuan baik dan jahat, sebab kamu makan mati. Tetapi ular dipakai oleh iblis untuk memberitahu, Allah bicara apa? Bicara buah pengetahuan baik dan jahat, kalau kamu makan kamu mati. Oh tidak, kamu tidak mati. Kamu akan hidup dan mengetahui tentang hal yang baik dan jahat.
Jadi ada makanan yang bisa mengetahui baik dan jahat. Dan bisa melakukan yang baik dan jahat. Seperti siapa? Adam dan Hawa. Untuk itu kehidupan manusia di dunia ini, ya mati, ya hidup, ya hidup, ya mati. Hanya Elia, karena ketaatannya, dia tidak mati dijemput oleh kereta. Manusia seringkali hanya mencari makan di dunia. Ya pergi ke pasar, ya pergi ke sawah, ya pergi berdagang. Supaya apa? Supaya bisa makan. Supaya apa? Supaya bisa hidup. Tetapi kehidupan karena makanan di dunia ini, seperti sudah saya katakan, akan mati. Saya juga akan mati. Saudara juga mati. Untuk itu, kalau hidup itu hanya berdasarkan makanan, di dunia ini terbatas sampai mati. Untuk itu, kalau saudara cuma pergi ke pasar, ke sawah, ke ladang, cari uang untuk makan, ya tua. Makanan apapun tidak bisa membuat kita ini tahan hidup. Sekarang ini roti. Roti itu macamnya banyak. Saya sering beli dan dibelikan anak saya. Tapi makan roti yang bagaimanapun ya mati, ya bisa tua. Untuk itu, makanan yang tidak bisa mati dan tidak bisa tua itu firman. Akulah roti hidup. Siapa yang makan aku tidak akan mati dan tidak akan hidup. Kalau hidup akan mati akan dihidupkan kembali. Untuk itu berbahagia saudara. Saudara datang ke gereja untuk apa? Untuk makan. Makan apa? Firman. Firman apa? Firman yang memberi kehidupan. Walaupun sudah mati, sudah jadi tanah, akan dibangkitkan kembali dan hidup kembali. Oleh siapa? Yesus. Biar ke pasar, biar kemana, cari makan, makan, minum, ya tua. Bahkan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh makanan, oleh obat-obatan. Terbatas. Untuk itu, dengan 2 ketul roti itu kan menjamur 5.000 orang. Berapa ribu? Cuma 2 ketul di tangan Tuhan. Bangsa Israel selama 4.000 tahun. Mana? Itu makanan yang bisa membawa mati. Yang tidak bisa membawa mati. Firman. Makan firman. Mendengar firman. Melakukan firman. Walaupun mati hidup kembali. Untuk itu jangan tinggal ke pasar. Waktu ibadah-ibadah mencari hidup. Karena makan firman Allah, mendengar firman Allah, melakukan. Waktu 5.000 orang makan lebih 12 keranjang, semua orang mencari Yesus. Kamu mencari aku karena makan. Makan apapun, di dunia roti model apapun, biar makan kenyang, biar minum hati tidak haus, tapi ya tetap haus, ya tetap lapar, tetap mati. Yang menjamin hidup. Jadi Tuhan bilang, akulah roti hidup. Kalau makan firman akan hidup walaupun mati. Itu firman Allah. Untuk itu, maaf. Jangan mencari makanan untuk mati. Ini makanan yang turun dari surga. Sampai yang hidup kembali Elia dijemput dengan kereta. Saya merenungkan. Saya ya sudah tua. Ya sebentar mati. Untuk itu firman Allah mengingatkan kepada saya. Ini saya buka
Kamu jangan takut mati. Kalau makan firman Allah, kalau mendengar firman Allah, kalau mengenyam firman Allah, kalau melakukan firman Allah, kalau mencari firman Allah, lebih dari makanan dunia. Makanan dunia biarpun di sini dikatakan orang datang, kamu mencari aku karena makan roti ya. Dua ketul 5 roti. Bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa mati. Apa bekerja? Menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan. Saya seringkali mengatakan kepada keluarga, ini apa mau mati ya saya? Nah, jangan bicara begitu. Ya mati, tetap mati. Walaupun tidak bicara ya mati, bicara ya mati. Tetapi ada penghiburan. Kalau mendengar firman Allah, Yesus buktinya apa? Walaupun Tuhan Yesus dibunuh, diseksa, dianiaya, ditendang kanan kiri, bahkan ditusuk kakinya, tangannya, kepalanya. Akhirnya 3 hari hidup kembali. Setelah hidup menemui murid-murid, aku akan pulang ke rumah Bapa dan aku akan datang kembali. Tunggu aku datang. Aku akan menghidupkan kamu. Saudara hidup dari mana? Walaupun makan roti, makan nasi, minum teh macam apa, ada minuman-minuman yang mempertahankan kehidupan. Tapi ya mati. Untuk itu aja sugih rumangsa urip terus. Aku ini kaya, aku akan hidup terus, tidak bisa. Pasti mati. Untuk itu Tuhan Yesus waktu orang mencari, kamu mencari aku karena makan itu ya, makan 5 ketul roti, dikatakan, carilah makanan yang tidak bisa mati. Di mana itu? Percaya. Siapa yang makan dagingku dan darahku akan hidup kembali. Siapa? Makan daging. Bagaimana bisa makan daging? Elia saja. Bahkan itu Israel. Untuk itu berbahagia saudara. Di samping saudara untuk hidup sementara, mencari makan dan minum, ya modelnya macam-macam, roti macam-macam, nasi juga macam-macam, dan segala sesuatu. Tapi ya tetap tua, sakit, mangan obat, minum obat, ya tetap tua, ya akhirnya mati. Dan kalau mati, hidup kembali, hidup ke neraka, alam kematian. Ini saya tidak ngapusi, ini tertulis di dalam firman Allah. Untuk itu, carilah makanan, minuman, tubuh dan darah Tuhan. Seperti kita memperingati tiap minggu pertama, makan daging Tuhan, minum dulu darahnya Tuhan, akan hidup pada akhir zaman. Waktu Yesus datang dihidupkannya kembali. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun makan apa? Apa? Iya mana? Akhirnya juga mati. Saya kalau bilang, wih saya mau mati, ojo ngomong ngono. Batin-batin saya, orang ngomong ngono ya mati. Mbok mangan roti, mau mangan iwak, mbok minum jamu, ngomong obat-obatan. Saya ke dokter, dikasih obat banyak, enggak tak habiskan. Mangan obat cuma mati. Untuk itu Tuhan mengatakan yang kita sudah baca, akulah roti hidup,
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Tuhan Yesus yang mati tapi hidup kembali naik ke surga disaksikan 500 orang. Dalam 1 Korintus pasal 15. Rasul-rasul memperhatikan bahwa Yesus naik ke surga. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Artinya mati cuma tubuhnya akan hidup kembali. Saudara-saudara yang sekarang ini datang, yang tidak bersandar pada makanan, minuman, roti, bersandar kepada firman, kepada perkataan Yesus, percaya karena hidup kita bukan karena melihat, karena iman, karena percaya bahwa Yesus adalah kematian dan kehidupan, dan juga akan walaupun kita sudah mati akan dihidupnya kembali dan tinggal bersama Yesus di surga. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal yang disediakan untuk saudara dan saya. Kalau nanti sudah mati akan hidup kembali. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh saudara, saya walaupun sudah tua ini kadang-kadang aduh mau mati ya. Aku iso khotbah heran aku yang gumun. Kalau tidak tahu bahasa gumun ya tanya saja sama Ayub, Agus. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang berikan itulah dagingku, dan akan kuberikan itu adalah untuk hidup dunia. Ya, Yesus itu turun dari surga. Kalau saya dan saudara keturunan Abraham, keturunan Adam dan Hawa, kali Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dan ini yang mengatakan itu firman. Sehingga walaupun telah mati, akan hidup. Tuhan Yesus itu turun dari surga. Kalau saya dan saudara keturunan Bapak Ibu, tapi Yesus turun dari surga. Firman. Untuk apa? Untuk memberi hidup. Karena Tuhan ingin kehidupan. Untuk itu carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang percaya Yesus jangan takut mati. Akan hidup terus. Seperti Daniel dikatakan, kamu akan tidur dalam debu. Saya juga kata-kata Yusuf yang hebat, luar biasa, Ayub, kayak mati. Masa saya tidak mati? Tapi diingatkan, kalau percaya kepada Yesus, akan hidup kembali. Walaupun sudah mati, walaupun sudah jadi tanah, akan hidup kembali. Itu saya imani. Sehingga kalau mau mati, nggak jadi-jadi. Saya bilang sama Yeni, nah mati, biar mati. Tapi saya percaya firman akan dihidupkan kembali. Karena saya jadi hamba Tuhan. Saya memang berdosa. Tapi saya sudah percaya bahwa Yesus mengampuni dosaku. Bahkan membersihkan dengan darahnya. Saya seringkali berdoa, Tuhan sudah membersihkan darahnya dengan kehidupan dosaku dan kehidupan jemaat-jemaat dari anak sekolah minggu, remaja, muda-mudi, bahkan setiap orang yang berbakti kepada Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan dimanapun mati, tolong Tuhan hidupkan kembali seperti firman Allah yang Engkau katakan bahwa Engkau akan datang dan menghidupkan kembali.
Walaupun saya sudah mati juga akan hidup kembali. Karena aku percaya. Sebagaimana firman-Mu, hidup bukan oleh karena mata. Kalau mata saya melihat tubuh saya semakin lemah, rasanya semakin tua. Tapi janji firman Tuhan akan mendapatkan kehidupan. Saudara juga saya doakan. Saya juga bersyukur. Sampai sekarang ini masih bisa. Saya bilang sama Yen, Ben, habis khotbah mati atau tengah-tengah khotbah mati, kalau mati di dalam Tuhan akan hidup kembali. Dan Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian aku tidak datang. Maka aku datang ke dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup kembali. Seperti saudara yang percaya akan mati dan hidup kembali. Dan menikmati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Saya tidak perpanjang. Saudara walaupun mati akan hidup kembali. Saudara walaupun mati akan hidup kembali. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita setia kepada Tuhan. Menjanjikan akan orang yang percaya kepadaku makan roti hidup, makan perjamuan suci akan hidup kembali. Kita akan menerima perjamuan suci. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Tanganku di sepanjang jalanku. Silakan bangkit berdiri. Bukan sekedar kasih suami istri, anak, orang tua, tetapi kasih Allah kepada saudara melalui Yesus Kristus. Maka jangan takut mati. Kalau mati akan hidup kembali. Tidak salah saudara minta hidup, tetapi pasti mati. Tapi mati hanya sementara. Yesus mati, hidup kembali. Saudara nanti mati juga akan hidup kembali. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Saudara yang mendapatkan kasih Yesus yang terus mengalir tanpa kering.
tidak akan kering. Angkat roti itu di atas kepala saudara. Dan dengarkan firman Tuhan yang saya baca. Angkat roti, ini tubuh Tuhan. Manusia hidup sengsara karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Melanggar berakibat. Juga saudara makan roti ini tubuh Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan ada di dalam saudara dan saudara di dalam Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Untuk itu terimalah ini dengan percaya bahwa ini adalah tubuhnya Tuhan yang akan memberi kehidupan yang kekal di kelak kemudian hari kalau Yesus datang yang kedua kali. Ini janji yang perlu kita imani. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali meminum menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Angkat cawan ini darah Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab, amin kan. Alkitab itu firman. Firman yang kita percaya bahwa ini adalah darah Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita makan, bukankah ini persekutuan dalam darah Tuhan Yesus? Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Saudara percaya bahwa darah Tuhan telah menyucikan dosa saudara, suci di hadapan Allah, dan masuk surga untuk selamanya, ketemu sama saya dan saudara di surga. Darahnya Ketika
saudara masih susah? Tidak susah lagi, karena akan hidup selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan ini dengan iman. Darahnya amat kuasa, dari semua susah, darahnya tebus, darahnya darahnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh darah yang mahal itu sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menerima kehidupan kekal. Kami dilayakkan untuk menerima mahkota daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pagi ini kami mengenang kembali, pagi ini kami mengingat kembali betapa besar kasih-Mu atas dunia ini, sehingga Tuhan Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Engkau kirim ke dunia, Allah jadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, buat pagi ini kami sudah berhimpun, kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Biar ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami, baik pujian penyembahan kami, baik harta benda yang kami persembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan, bahkan segenap hidup kami, tubuh jiwa roh kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bentuklah hidup kami Tuhan, supaya semakin hari makin serupa segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih buat benih firman-Mu pagi hari ini yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu. Biar ini menjadi kekuatan iman untuk kami terus setia mengiring Tuhan, berpengharapan terus kepada Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang memberikan jaminan kehidupan kekal. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan benih firman-Mu pagi ini. Berikan hikmat pewahyuan, bahkan kesehatan, penyertaan Tuhan, sehingga boleh semakin membawa umat Tuhan dekat kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, pagi ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang berhimpun di hadapan Tuhan. Engkau yang mengerti satu persatu apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi pergumulan umat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau menjamah, sebab kuasa darah Yesus sudah menyatu dengan hidup kami semua. Kami sudah menerima darah Tuhan, maka kuasa-Mu itu memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus sembuh. Yang dalam masa pemulihan juga Engkau terus pulihkan. Kami berdoa juga kalau ada beban, persoalan, ada pergumulan yang Tuhan izinkan saat ini kami alami, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam keluarga, dalam ekonomi. Tuhan Engkau Allah yang akan membuka jalan di hadapan kami, sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk yang memerlukan keturunan, beri keturunan, yang memerlukan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang sepadan, yang daripada Tuhan, yang memerlukan pekerjaan Kau buka jalan, beri pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga yang sekolah, berikan hikmat daripada Tuhan, kepandaian daripada Tuhan. Masa depan mereka yang sekolah dari tangan Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya, dibuat Tuhan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Yang sudah usia lanjut juga Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai, sejahtera dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, berdoa untuk
Ibu Paidi, berdoa untuk Pak Sandro terus pulihkan, berdoa untuk yang lain. Kalau ada yang sakit dan tidak bisa hadir karena sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalaupun ada persoalan, Tuhan Engkau yang buka jalan, memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, mereka sudah Engkau tentukan dalam pemerintahan provinsi, di kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat desa dan RT RW. Tuhan memberkati mereka hikmat untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Tuhan pegang kendali atas bangsa kami, berikan keamanan, damai sejahtera, berikan juga kami rindu Tuhan, curahkan roh pertobatan biar bangsa ini boleh mengenal Tuhan. Kami menyerahkan juga pemerintahan kota kami di Wonogiri, terutama di Prat Simantor. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami berharap kepada Allah yang hidup dan kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan doa kami. Segala puji, hormat, doa, syukur ini kami menaikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan untuk minggu ini, untuk jadwal ibadah kita. Hari Rabu nanti ada ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti ada komsel ibadah rumah tangga, ya komsel keluarga. Nanti di tempatnya Ibu Murni, ya, dari Ibu Murni kemarin sudah bilang sama saya, di tempatnya Pak Edi di Belindas. Ya, jadi ya yuk kita ke sana nanti yang belum tahu rumahnya, ya. Di tempatnya Ibu Murni, Pak Edi. Kemudian nanti Jumat ada Jumat ceria anak-anak sekolah minggu jam 4 sore. Kemudian Sabtu ada ibadah yud jam 5:30. Hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini jam 9 pagi. Kita akan ada ibadah umum, ibadah raya. Silahkan Bapak Ibu kembali datang, mengajak rekan saudara keluarga untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, menerima firman kebenaran. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Bila menjadi perhatian kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan tutup dalam doa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Silakan bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam pertukaran Roh Kudus menyertai memberkati saudara pulang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat.